Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia peserta Lokaraya webinar pelatihan ice breaking bersama Pak Sabar. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Sabar akan menyampaikan satu topik yang sangat menarik, yaitu kiat jitu menjadi guru icebreaker handal. Nah, tentu kita berusaha setelah kemarin kita sama-sama belajar tentang apa itu icebreaking, pengantar dan segala macamnya. Kali ini bagaimana kita bisa memulai untuk menjadi seorang icebreaker tentunya dalam profesi kita sebagai seorang guru. Tentunya memang tidak semua guru punya kemampuan, skill dalam membawakan ice breaking, sehingga perlu dilatih, sehingga perlu dibiasakan. Biasanya kalau mengajar kita bisa menjalankannya, tapi ketika membawakan ice breaking, banyak guru biasanya menyampaikan, saya kurang pede Pak Sabar, saya tidak bisa Pak Sabar, jadi hanya mengajar seperti biasa saja. Oke, kali ini kita akan coba bedah sama-sama bagaimana kita berusaha untuk menjadi seorang icebreaker, walaupun belum sampai kepada level handal atau expert atau ahli. Mudah-mudahan malam hari ini atau kesempatan kali ini kita bisa memulainya. Oke, selamat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik. Yang pertama, penting bagi seorang guru yang ingin memulai membawakan ice breaking ialah ia perlu banyak belajar dari berbagai sumber. Sudah pasti, untuk menjadi seorang yang expert, untuk menjadi seorang yang ahli, hebat, master, maka kata kunci yang pertama adalah harus banyak belajar. Dari mana belajarnya? Dari berbagai sumber. Sekarang kalau ingin belajar ice breaking, banyak sekali sumbernya. Terutama yang paling mudah adalah dari YouTube ya. Dari YouTube kalau kita ketik aja pencarian ice breaking, ya ketik pencarian ice breaking, maka akan sangat banyak video-video yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru, apakah trainer, ya, pelatih yang mempraktekkan ice breaking, apakah di kelas mereka, di pelatihan mereka, atau secara solo. Maka kita perlu banyak belajar tentang bagaimana mereka pembawaannya, kemudian jenis permainannya, waktu yang dimainkan, bagaimana respon peserta. Nah, itu penting sekali ya untuk belajar. Selain dari video-video YouTube, tentu ini yang paling menarik biasanya belajar dari YouTube ya, dari beberapa channel-channel yang memang mereka expert atau fokus di ice breaking. Juga bisa di buku-buku ya. Kalau yang punya bukunya, stoknya di toko buku tentang ice breaking boleh. Karena memang buku-buku ini yang agak lama ya, sudah lama. 100 permainan seru di kelas, 100 ice breaking menyenangkan untuk guru atau untuk pelatih atau untuk membina pramuka misalnya. Jadi cari referensi itu mana yang bisa kita praktekkan. Atau kalau yang paling mudah ya lewat Google ya. Cari saja Google, diketik pencarian jenis-jenis ice breaking, maka akan muncul sekali banyak artikel-artikel yang memunculkan jenis-jenis ice breaking. Bisa kita praktekkan ya, game perkenalan, game melatih kekompakan ya, Simon Says ya, Simon berkata, kita ubah. Jadi sekalian, untuk bisa handal, untuk bisa expert, maka yang penting adalah yang pertama banyak belajar.
banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita pelajari. Baik, selanjutnya yang kedua, agar bisa expert atau handal dalam melakukan ice breaking dan menjadi guru icebreaker handal, lakukan uji coba sebelum kita mempraktekkannya. Dengan siapa menguji cobanya Pak Sabar? Ya kita sendirian. Kita coba. Wah, kalau misalnya tepu keren gimana? Kita praktekkan dulu. Jangan pada waktu di kelas baru kita mempraktekannya. Wah, itu bakal hancur lebur. Bakal gagal total itu ya. Jadi kalau ada games, nyanyian, pantun, apalagi lagu yang akan kita mainkan, yang akan kita bawakan pada saat pembelajaran di kelas dalam rangka untuk ice breaking, maka Bapak Ibu harus mempraktekannya terlebih dahulu. Kira-kira nih sebentar atau lama ya? Kira-kira waktu yang dibutuhkan bagaimana ya? Baiknya ekspresi saya bagaimana ya? Saya mau masuk kelas 7 nih. Nah, siswanya jumlahnya segini. Kira-kira nanti kelompoknya bagaimana ya? Begitu. Jadi kita sudah mulai merencanakan. Kita sudah mulai ingin uji coba permainannya. Ya, dengan siapa? Ya kita sendiri mempraktekannya. Walaupun teman-teman lihat agak aneh gitu. Itu Pak Guru ngapain? Itu Pak Sabar ngapain? Ini lagi praktek nih. Ya. Jadi setelah tadi kita belajar, punya referensi, maka selanjutnya kita uji cobakan. Kita try dulu, ya. Uji ice breaking yang akan kita praktekkan di kelas. Selanjutnya adalah fokus pada tujuan utama ice breaking. Jadi bukan sekedar kita bermain, bukan sekedar kita hura-hura, senang-senang, tapi agar kita bisa expert di dalamnya, handal dalamnya, kita pengen ice breaking kita itu tujuannya selaras atau sejalan dengan tujuan yang kita inginkan, yaitu melahirkan, memunculkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Anak-anak happy, senang dengan belajar kita, kemudian tujuan mereka termotivasi dengan pembelajaran tercapai juga. Jadi itu penting sekali. Jadi bukan pada ice breakingnya, bukan pada permainannya. Nanti seperti yang ditanyakan oleh ibu kemarin, anak-anak malah senang mainnya daripada belajarnya. Maka penting bagi guru untuk fokus pada tujuan utama ice breaking, yaitu memecahkan kebukuan, meningkatkan motivasi belajar anak ya peserta didik. Itu penting untuk meluruskan kembali tujuan kita melakukan ice breaking sehingga tidak lari kemana-mana. Kemudian penting juga nih untuk memperhatikan durasi waktu. Jadi waktu yang kita butuhkan tuh bisa kita spare dari waktu belajar. Jadi ada biasanya bertanya, Pak Sabar, ice breaking ini di awal, di tengah, atau di akhir? Itu kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ingin ditempatkan di mana sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kalau ingin memotivasi di awal pembelajaran, maka letakkan di awal. Kalau ingin memfokuskan agar anak-anak tetap fokus belajar, bisa di tengah pembelajaran. Kalau ingin meningkatkan motivasi mereka, kemudian juga mengembalikan lagi semangat mereka, maka bisa di akhir pembelajaran. Jadi kita penting juga memperhatikan timing waktu kita memberikan ice breaking, dan juga berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita memainkan permainan tersebut. Jangan sampai ngambil jam pelajaran temen nih, udah berkacak pinggang temannya di pintu, Bu, waktu udah habis nih gitu. Nanti Pak, anak lagi senang belajar nih, senang belajar, anak lagi senang ice breaking nih gitu, bahaya ya. Jadi penting untuk merencanakan. Sudah kita atur nih waktunya, bakalan lama atau sebentar ice breaking yang akan kita mainkan. Oke, selanjutnya adalah ya, ice breaking itu bukan sekedar mengisi waktu luang. Ini penting sekali nih. Jadi, kita belajar apa ya hari ini ya? Kayaknya udah nggak ada lagi. Yuk ice breaking yuk. Itu jangan sampai. Atau Bapak lagi gabut nih, kita main aja ya. Bahaya. Bahwa ice breaking itu adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam pembelajaran kita, dalam kegiatan belajar mengajar. Ini sesuatu instrumen dalam pembelajaran, bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Jadi cara kita untuk
menjaga ritme pembelajaran. Ice breaking ini bukan permainan yang kita gunakan dalam rangka mengisi waktu kosong atau mengisi waktu luang. Jangan sampai seperti itu ya, karena dia selalu ada hubungan, karena hubungan keterkaitan dengan pembelajaran kita. Karena intinya ice breaking itu adalah untuk memecah kebekuan, bukan mengisi kekosongan. Oke, ini perlu diperhatikan. Baik, walaupun ya terkadang, apakah Pak Sabar pernah menjalani ini? Ya pernah juga bahwa ada suatu sesi, ada suatu masa, ada suatu waktu bahwa itu pembelajaran udah selesai, tidak ada lagi, nilai udah setor, tapi masih ada jam pembelajaran. Sudah kita manfaatkan untuk dengan ice breaking yang fungsinya untuk melatih kekompakan anak-anak, kemudian melatih daya berpikir mereka, kayak begitu. Jadi sometimes kadang-kadang juga biasanya seperti itu, tapi tidak sering ya.